Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 28 Juli 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-17. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 13 ayat 47 sampai dengan ayat 53. Saat itu Yesus melanjutkan cerita perumpamaannya. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Saudara-saudari yang terkasih, akhir zaman menjadi pembicaraan berbagai agama. Ada juga peramal-peramal hari kiamat. Tetapi tidak ada yang tahu kapan saatnya, tidak ada yang terbukti ramalannya. Dalam warta Injil dibicarakan keadaan akhir zaman. Orang baik dikumpulkan masuk surga, dan yang jahat ke neraka. Yesus mengumpamakan keadaan akhir zaman itu ibarat pukat yang mengumpulkan semua jenis ikan. Nelayan memisahkannya pada akhir tangkapannya. Dia memilih mana ikan yang diambil dan mana yang harus dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, orang baik dikumpulkan masuk surga dan orang jahat ke neraka. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu mau masuk surga. Untuk itu kita harus menjadi orang baik. Untuk jadi baik, kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Nabi Yeremia mengatakan, kita seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Ketika dibentuk tukang periuk, ada periuk yang jadinya baik dan ada yang rusak. Yang rusak perlu diperbaiki dan dibentuk lagi. Demikian juga kita. Ketika Tuhan membentuk kita, ada yang mau ikut kehendak Tuhan dan ada yang tidak. Kebanyakan kita tidak mau ikut penuh 100% kehendak Tuhan. Maka kita ini ibarat periuk rusak. Untuk itu kita perlu pertolongan Tuhan supaya terus-menerus membentuk hidup kita. Kita bahagia sebab kita tahu Tuhan mau bersabar dan menolong kita terus. Pemazmur mengungkapkan, berbahagialah kita yang mempunyai Allah sebagai penolong. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering atau pernah melihat sejumlah monumen yang didirikan untuk mengenang suatu peristiwa yang pernah terjadi atau seorang tokoh yang pernah ada. Maksud dan tujuannya jelas, agar peristiwa dan orang itu tetap dikenang dan nilai-nilai yang diwariskan dari peristiwa atau orang itu tetap dihidupi. Sayangnya, banyak monumen itu hanya bagus dan terawat sementara waktu. Lalu, saudara yang terkasih, kita ingat juga bahwa sesuai ketetapan Allah, Musa mendirikan kemah suci di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Pada kemah suci itu, Allah menyatakan tanda kehadirannya di tengah bangsa itu. Dan dengan kemah suci itu, bangsa Israel meyakini bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Kesadaran dan keyakinan akan Allah di tengah-tengah mereka serentak mengingatkan mereka akan kehendak Allah yang mereka harus laksanakan sendiri. Melaksanakan kehendak Allah, saudara-saudara yang terkasih, adalah ukuran yang akan dipakai di akhir zaman untuk menilai siapa-siapa yang akan masuk kerajaan Allah.
Bila saatnya tiba, ketika Allah bersama para malaikatnya memisahkan antara ikan yang baik dan ikan yang buruk, adakah kita akan termasuk ikan-ikan yang baik? Tanda-tanda kehadiran Allah dan hukum-hukumnya ada di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah hal itu semua ada artinya dan membentuk hidup kita berkenan kepadanya? Saudara yang terkasih, semua perumpamaan yang mengacu pada akhir zaman ini sungguh real dan semua itu menenangkan hati, termasuk yang kita dengar dan renungkan ini. Namun kita harus hati-hati agar tidak membiarkan pikiran tentang akhir zaman itu memenuhi diri kita dengan rasa takut yang tak perlu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku ingin dipersatukan dengan Engkau. Usirlah kekhawatiranku tentang kematian dan penghakiman terakhir. Tolonglah aku untuk memusatkan perhatianku pada pesta perjamuan di dalam kerajaan sorga. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.